semuanya, perkenalkan nama saya Lutfiana Tanjung. Saya dari kelas 2I Manajemen Pemasaran. Saya kuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang human capital atau modal manusia. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya paparkan bisa menambah wawasan buat kalian dan bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Pertama-tama di sini saya akan membahas sedikit materi yang berjudul Human Capital atau modal manusia. Apa sih arti dari pentingnya human capital? Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi, pengetahuan, dan pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital ini terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, yang ketiga usaha, lalu yang terakhir yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen. Yang kedua adalah kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, bakat. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya kita akan membahas apa sih peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut finansial capital. Dan yang kedua aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, tanah. Dan yang terakhir aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansasi, bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu dengan menggunakan 5B. Yang pertama, buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru, memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build, yaitu membangun. Investasi dilaksanakan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga borrow, yaitu meminjam. Penggunaan konsultan atau partner afektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Dan yang keempat ada bounce, melambung. Perusahaan harus sesuai mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Lalu yang terakhir bind, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu formasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul peran SDM, yakni strategi partner, administrative expert, employee champions, dan change agent. Transformasi peran divisi SDM. Strategi partner, yaitu Departemen SDM harus mampu mengatasi partner, bagaimana dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua ada administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas terjaga secara kontinu. Yang ketiga ada employee champions,
Departemen SCM harus dapat menunjukkan komitmen terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontus karyawan lebih besar. Lalu yang terakhir, change agent, yaitu Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu membantu proses dan kultur secara bersama. Lalu selanjutnya kita akan membahas tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama, activity level, yaitu pengukuran aktivitas SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain syarat laporan internal. Yang kedua ada fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh. Lalu mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin membeli layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu. Yang kedua adalah reference skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Lalu yang terakhir, property skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek.